Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raditya Ardian Yuliandri, dosen program studi Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Proses Bisnis dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi dan informasi umum terkait dengan mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Mata kuliah Manajemen Proses Bisnis merupakan mata kuliah pilihan pada program studi Sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini memiliki beban studi 3 SKS dengan bahasa pengantar Bahasa Indonesia dengan mata kuliah prasyarat yaitu Praktikum Analisis dan Perancangan Sistem serta mata kuliah Organisasi dan Manajemen Industri. Pada mata kuliah Manajemen Proses Bisnis ini, mahasiswa mempelajari teknik dalam pemetaan proses bisnis dan menganalisis proses bisnis berdasarkan kondisi real, serta melakukan desain dari analisis yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan menggunakan berbagai konsep dan tools. Dalam melakukan pemodelan dan analisis alur proses bisnis, mahasiswa belajar menggunakan bahasa pemodelan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Capaian pembelajaran lulusan mahasiswa yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu merancang, meningkatkan kinerja, dan atau menerapkan sistem untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan batasan lingkungan sistem yang sesuai. Yang kedua, mampu menggunakan teknik, keterampilan, dan teknologi yang diperlukan dalam bidang teknik industri. Untuk CPMK pada akhir pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis proses bisnis pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, atau eksperimental. Yang kedua, mampu menggunakan teknik dan teknologi yang diperlukan dalam merencanakan dan menganalisis proses bisnis. Berdasarkan CPMK tersebut kemudian diturunkan sub-CPMK yang menunjukkan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran. Sub-CPMK ini bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran pada mata kuliah ini. Sub-CPMK pada mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, mampu mengenali gejala-gejala masalah dan merumuskan masalah perancangan atau perbaikan sistem terintegrasi nyata. Yang kedua, mampu membuat formulasi model simulasi dari bisnis proses pada sistem terintegrasi. Yang ketiga, mampu memodelkan dan memperbaiki proses bisnis dalam suatu sistem terintegrasi dan rancangan basis data. Yang keempat, mampu menerapkan teknik analitik yang diperlukan dalam identifikasi dan menganalisis proses bisnis. Serta yang kelima adalah mampu melakukan perancangan proses bisnis dengan menggunakan software Business Process Modeling. Pustaka yang digunakan pada mata kuliah ini terdiri atas pustaka utama dan pustaka pendukung. Pustaka utama diantaranya adalah yang pertama, Business Process Modeling, Simulation and Design oleh Manuel Laguna, serta yang kedua adalah Business Process Management Concept, Language, and Architectures oleh Matthias. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkron dan asinkronus dengan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, tutorial, penugasan berupa studi kasus melalui VLM atau Virtual Learning Management Universitas Brawijaya. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan yang terdiri dari 14 pekan pembelajaran serta 2 pekan ujian yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Metode pembelajaran yang akan digunakan pada setiap sesi pertemuan disesuaikan dengan pokok bahasan serta subcapaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilaksanakan secara tatap muka secara langsung di ruang kelas, maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom, Google Meet, maupun Microsoft Teams. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilaksanakan melalui forum diskusi pada VLM atau Virtual Learning Management Universitas Brawijaya yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik serta dosen pengampu mata kuliah. Pada PLM, mahasiswa akan dapat mengakses berbagai bahan ajar diantaranya modul maupun e-book. Selain itu, mahasiswa juga nantinya mengunggah tugas yang dikumpulkan melalui file MUB tersebut. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah manajemen proses bisnis ini dilaksanakan melalui penugasan, diskusi kelompok, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini terdapat 2 penugasan terstruktur secara kelompok yang ditujukan untuk mengukur subcapaian pembelajaran tertentu yang telah ditetapkan. Tugas yang pertama adalah identifikasi dan pemetaan proses bisnis dengan menggunakan berbagai teknik pemetaan proses yang dikerjakan secara berkelompok pada suatu objek amatan secara real. Sedangkan tugas yang kedua adalah melakukan analisis terhadap proses bisnis pada objek amatan, serta melakukan perbaikan maupun memodelkan dalam Business Process Modeling Notation, serta menjalankan simulasinya. Tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok dan bertahap sejalan dengan tahap proses pembelajaran yang ada di kelas. Terkait dengan evaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan penerapan kurikulum OBE atau Outcome Based Education, maka evaluasi hasil pembelajaran pada mata kuliah ini berfokus pada pencapaian pembelajaran yang didasarkan pada penilaian dari masing-masing sub CPMK dengan mengacu kepada kriteria tingkat capaian dari setiap sub CPMK yang telah tertuang secara detail pada dokumen rencana pembelajaran semester mata kuliah. Hal ini ditujukan agar nantinya dapat mengukur kemampuan akhir yang dimiliki oleh mahasiswa pada akhir tahap pembelajaran. Demikianlah paparan terkait dengan mata kuliah Manajemen Proses Bisnis pada Program Studi Sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Selanjutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus melalui tools web conference. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pada rekan-rekan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Ya, semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran kali ini. Apakah sudah bisa terlihat di layar kalian untuk slide perkuliahannya? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya, oke. Ya, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu pokok pembahasan sesuai dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang sudah saya paparkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi dan konsep dasar dari Business Process Management, kemudian Ingredients of Business Process Management, dan juga Business Process Management Life Cycle. Ya. Dan berikut ini adalah sub CPMK yang diharapkan akan kalian peroleh pada akhir proses pembelajaran, yaitu mampu mengenali gejala-gejala masalah dan merumuskan masalah perancangan atau perbaikan sistem terintegrasi nyata. Untuk literatur yang kita gunakan pada pertemuan ini seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya sesuai dengan RPS pula, yaitu kita menggunakan buku dari Manuel Laguna, yaitu Business Process Modeling, Simulation, and Design. Oke, yang pertama kita akan masuk ke sub pokok pembahasan pertama kita, yaitu kita akan membahas definisi dan konsep dari Business Process Management. Apa yang dimaksud dengan Business Process Management dan kenapa Business Process Management ini menjadi penting saat ini gitu ya untuk kita pelajari.
Nah, di sini saya tampilkan ada beberapa ilustrasi gitu ya, yang menunjukkan beberapa perusahaan yang menawarkan produk jasa gitu yang berbeda-beda. Di antaranya contohnya misalkan kita lihat di sini ada perusahaan otomotif gitu ya, kemudian ada industri jasa penerbangan, ada juga food and beverage dengan fast food, kemudian ada juga contohnya di sini misalkan rumah sakit. Nah, di sini yang ingin saya berikan ilustrasi adalah kita sebagai seorang konsumen, gitu ya, seringkali hanya ya merasakan output atau luaran atau outcomes yang dari serangkaian proses yang ada pada suatu perusahaan. Contohnya adalah misalkan fast food, McD atau KFC misalkan ya di sebuah fast food. Nah, kita sebagai seorang konsumen ya kita membeli suatu produk ya kita tahunya adalah produk itu produk yang kita terima yang kita peroleh gitu ya, tapi sebenarnya sampai dengan produk itu sampai di tangan kita sebagai di tangan konsumen yang kemudian kita beli kemudian kita konsumsi gitu ya, itu terdapat serangkaian proses yang ada di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya, yang ada di dalam restoran itu gitu ya, sampai dengan makanan itu sampai ada di tangan kita seperti itu. Nah, coba saya ingin rekan-rekan sekalian memberikan satu ilustrasi contoh kira-kira proses apa ya kalau misalnya kalian datang ke sebuah restoran, kira-kira di dalam restoran itu ada proses apa saja sih sampai dengan makanan itu ada di tangan kita atau tangan konsumen gitu ya sebagai orang yang memesan makanan itu. Silakan, ada yang bisa memberikan pendapat? Iya, silakan Mas Maulana, silakan bisa memberikan pendapat gimana Mas? Kira-kira proses apa? Baik Pak, saya izin menjawab. Mungkin kalau yang saya pikirkan di proses di food and beverage ini mungkin dimulai dari pemilihan barang raw material seperti itu Pak. Jadi pengadaan raw material, kemudian ada quality control terhadap raw material, kemudian ada sorting terkait materialnya, kemudian ada proses pengolahan material tersebut untuk menjadi finished good, kemudian disajikan ke konsumen seperti itu Pak. Iya, ya betul sekali gitu ya. Ya, jadi di antaranya adalah proses kedatangan bahan baku gitu ya. Jadi pastinya sebelum bahan baku itu diproses maka bahan baku itu ada proses incoming kedatangan gitu ya. Di incoming itu ada proses inspeksi misalnya gitu ya, kita cek kuantitinya maupun kualitinya seperti itu, kemudian baru nantinya diproses. Kemudian juga kalau di contohnya misalkan tadi di fast food, di food and beverage ada proses yang lain lagi adalah proses pemesanan makanan gitu ya, pemesanan oleh konsumen. Itu juga suatu proses tersendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sampai dengan produk itu terjual ke konsumen gitu ya, sampai di tangan konsumen itu terdapat serangkaian proses yang ada di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Itu berlaku di semua perusahaan maupun di organisasi gitu ya. Nah, jadi kalau dari ilustrasi tadi kita bisa lihat bahwa ya, di sini business process management is based on the observations that each product that a company provides to the market is the outcome of a number of activities performed. Jadi sebetulnya produk yang sampai gitu yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan yang sampai di tangan konsumen itu sebetulnya adalah terdiri dari serangkaian aktivitas yang dilakukan yang ada yang terjadi di dalam sebuah perusahaan tersebut sampai dengan mereka dapat menghasilkan barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen seperti itu. Nah, dan bagaimana kita memanage serangkaian aktivitas atau proses tadi, nah itu yang kita bahas di dalam bisnis proses manajemen. Itu. Nah di sini ada satu video, coba saya ingin kalian menyimak video ini, kemudian nanti memberikan feedback ya, apa perbedaan gitu ya yang ada pada tayangan ini. Save a dime. Serve on time with Menu Tiger. Oke, kalau dari video yang ada tadi, apa nih perbedaan di antara sebelah kanan dan sebelah kiri? Pertanyaan pertama dulu adalah, kalau kalian sebagai seorang konsumen yang datang di suatu restoran, kalian pilih menjadi yang mana? Yang di sebelah kanan, yang ada menu Tiger ini, dan sebelah kiri yang dengan tradisional menu. Mau yang mana? Mau jadi konsumen yang mana? Sebelah kanan, Pak. Kenapa yang sebelah kanan, Mas? Ya karena menurut saya kayak untuk
pelayanannya tuh dia lebih cepat, terus Mhm. nggak perlu nunggu waktu lama gitu. Jadi biar Oke. konsumennya, karena ini perusahaan restoran juga, jadi harus cepat gitu menurut saya. Iya, betul. Kita semua ingin menjadi konsumen ada di sebelah kanan ya, karena lebih cepat, kemudian tidak perlu menunggu lama. Kemudian ada lagi yang lain juga, diantaranya adalah kemungkinan kesalahan dalam pemesanan juga lebih kecil karena dia menggunakan sistem informasi terintegrasi gitu ya. Karena kalau yang di sebelah kiri yang di tradisional menu, misalkan saya pilih satu menu tertentu, kemudian nanti ada waiter yang datang kemudian mencatat pesanan kita, bisa jadi kadang pesanan salah. Mungkin itu pernah terjadi juga di kalian gitu ya, waktu pesan makanan kemudian ternyata jumlahnya salah atau makanan dipesan itu salah begitu ya. Itu mungkin terjadi gitu ya ketika kita menggunakan tradisional. Tapi itu coba untuk dieliminasi dengan kita menggunakan pendekatan sistem yang terintegrasi gitu ya dengan menggunakan teknologi. Nah, sehingga proses yang ada, proses pemesanan itu bisa menjadi lebih cepat, lebih efisien, kemudian juga kesalahan yang terjadi juga lebih minimum. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana di restoran, di industri food and beverage saat ini, kalau kita lihat banyak restoran yang sudah mulai mengadopsi sistem seperti ini, gitu ya. Karena dengan sistem seperti ini lebih cepat. Kemudian, kenapa kok bisa lebih cepat? Coba mungkin ada yang bisa memberikan pendapat juga. Kenapa kalau yang dengan di sebelah kanan ini, gitu ya, itu prosesnya bisa lebih cepat dibandingkan dengan tradisional menu. Selain karena oke, saya yang satunya menunggu waiter dulu datang, misalkan kalau yang satunya kan kita hanya tinggal memesan dengan menggunakan gadget kita masing-masing. Apalagi kira-kira menyebabkan proses yang di sebelah kanan bisa lebih cepat, gitu ya, dibandingkan di sebelah kiri. Kira-kira alur informasinya ketika pesan itu seperti apa? Apa yang terjadi kemudian di behind the curtain gitu ya, di belakang layar, yang misalkan yang di bagian kitchen apa? Saya izin Informasinya menjawab. ya. Silakan Mas Arif. Iya, jadi kalau yang di sebelah kiri itu kan tunggu waiternya dulu, terus disampaikan ke waiter, baru waiternya sampaikan ke kokinya. Jadi ada 3 proses seperti itu. Tapi kalau yang QR dari scan dia langsung ke sistem, nah sistemnya itu langsung menyampaikan ke kokinya, jadi tidak ada perlu waiter, jadi prosesnya itu berkurang satu gitu, jadi lebih cepat. Iya, betul sekali ya, betul sekali yang disampaikan Mas Arif. Jadi itu adalah dampak yang bisa kita rasakan dengan melakukan mendesain suatu sistem yang terintegrasi gitu. Sehingga informasi itu dapat disampaikan dengan lebih cepat, tidak perlu lagi menunggu waiter dulu, kemudian waiter menyampaikan ke koki atau ke chef gitu ya. Nah, tapi informasi begitu terjadi proses pemesanan, maka di kitchen atau di dapur sudah bisa langsung menyiapkan sesuai dengan pesanan dari konsumen, sehingga itu bisa lebih cepat seperti itu. Nah, nantinya pun di bagian kasir juga dapat merekap gitu ya, apa saja gitu ya, apa saja yang sudah dipesan oleh konsumen itu, dan minim terjadinya kesalahan. Oke, kita bisa lihat juga di sini ada ilustrasi video kedua. Sir Stewart, the 100% integrated solution for restaurants. Our self-ordering kiosk, as well as our ordering application, can be fully integrated with your point-of-sale software. Thanks to our self-ordering kiosks, customers can make their selection and pay with their desired method. They can choose to take away the order or eat in. Ya, kalau kita lihat ini dengan menggunakan self-ordering kiosk ya, self-ordering kiosk. Kalau kita lihat beberapa fast food sudah mulai mengadopsi sistem seperti ini. Ya, dengan sistem seperti ini proses pemesanan lebih cepat. Kemudian apalagi kira-kira manfaatnya dengan proses seperti ini? Kalau kita lihat jumlah, kalau kalian amati misalkan, mungkin kembali 3-4 tahun yang lalu gitu ya, pada saat di restoran fast food ini belum menggunakan sistem seperti ini, mungkin ada yang bisa memberikan experience-nya, kira-kira apa experience yang pernah kalian alami? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau ya, Ya. pengalaman saya lebih cepat dengan ada self ordering service ini sih, Pak. Jadi antriannya juga nggak ada. Itu juga mungkin kalau dari perusahaannya ada efisiensi di pekerjanya juga. Jadi yang di bagian menerima pesanan itu bisa dikurangi, Pak. Seperti itu. Iya,
Betul sekali Mas Doni ya. Jadi tepat sekali yang disampaikan diantaranya ya kalau dari konsumen itu diuntungkannya apa? Lebih cepat gitu ya. Kalau dulu saya ingat pada saat belum ada counter kios seperti ini, antrian pada saat mau pesan itu panjang sekali khususnya di jam-jam yang ramai gitu ya. Di jam-jam ramai itu udah antriannya sangat panjang sekali gitu. Nah, sedangkan kalau dengan adanya kios ordering ini lebih cepat gitu ya. Kita nggak perlu antri panjang biasanya, sudah bisa langsung proses memesan. Kemudian dari perusahaan juga diuntungkannya apa? Mereka lebih efisien. Efisien bahwa jumlah karyawan yang dipekerjakan di counter di kasir itu bisa lebih sedikit gitu ya, karena proses pemesanan itu sudah dapat menggunakan ordering kios di sini. Nah, itu jadi adalah di antara manfaat yang bisa dirasakan gitu ya, baik itu oleh konsumen maupun perusahaan ketika mereka dapat mendesain bisnis proses sedemikian rupa gitu ya, sehingga menjadi proses itu menjadi lebih efisien. Jadi kalau kita lihat di sini, komponen dari bisnis proses manajemen itu ada 3. Di antaranya adalah people. People itu adalah ya staff dari perusahaan itu sendiri maupun konsumen. Kemudian ada proses yang dilaksanakan gitu ya, sehingga produk itu dapat diterima oleh konsumen, dan ada teknologi. Nah, jadi ketiga ini adalah komponen dari bisnis proses manajemen. Ya, lebih lanjut lagi, berikut ini adalah ingredients dari sebuah bisnis proses. Ingredients-nya diantaranya, kalau kita lihat, bisnis proses itu dia melibatkan ada aktor dan objek. Aktor itu adalah ya manusia, ada people tadi gitu ya, termasuk karyawan ataupun konsumen. Nah, itu ada aktor. Kemudian melibatkan pula objek. Objek ini bisa berupa fisik. Objek fisik yaitu adalah peralatan gitu ya, materials, produk maupun objek informasi. Bisnis proses sendiri terdiri dari ada event, activity, dan decision point. Nah, event, apa yang dimaksud dengan event? Event di sini adalah correspond to things that happen automatically, which means that they have no duration. Event may trigger the executions of a series of activities. Contohnya apa? Kalau kita lihat di restoran tadi, event itu adalah customer yang datang. Customer yang datang itu adalah sebuah event. Kenapa? Karena ketika customer datang, maka dia akan men-trigger serangkaian proses yang terjadi. Ketika customer datang ya kemudian berikutnya apa yang terjadi? Ya customer melakukan proses pemesanan, gitu ya. Atau contoh yang lain, event itu apa? Event itu adalah misalnya ketika bahan baku datang. Ketika bahan baku itu datang, maka akan men-trigger serangkaian proses. Apa proses berikutnya? Ketika ada bahan baku datang di bagian incoming misalkan, maka proses berikutnya ya dilakukan proses pengecekan, gitu ya. Proses pengecekan atau inspeksi untuk mengecek kualitas dari produk dari raw material misalnya seperti itu. Nah, jadi itu adalah event. Kemudian ada activity. Activity adalah pekerjaan yang dilakukan ya. Aktivitasnya apa ya? Tadi misalkan inspeksi itu berarti ada aktivitas yang dilakukan. Berikutnya ada decision points. Decision points is point in time when a decision is made. Contohnya apa? Ya ketika tadi ada di bagian incoming, ada barang datang, kemudian dilakukan proses inspeksi, maka ada decision point. Apakah produk itu dinyatakan baik, layak untuk kita terima, atau reject. Ya kalau layak diterima berarti dilanjutkan, diteruskan, disimpan di gudang. Kalau jelek ya berarti kan mungkin return gitu ya, dikembalikan ke supplier lagi. Nah, jadi melibatkan ketiga ini, event, activity, dan decision point. Nah, dari bisnis proses ini kemudian akan menghasilkan apa? Ada outcomes ya, luarannya apa? Luarannya ini bisa positif, bisa negatif, dirasakan oleh customer, dan ini memberikan value kepada customer. Positif, ya ketika mereka puas dengan layanan yang diberikan, produk yang dideliver dengan tepat, dengan cepat, gitu ya. Nah, bisa jadi positif, tapi jika sebaliknya, bisa jadi negatif outcome yang dirasakan oleh customer. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah ingredients dari sebuah bisnis proses. Ya, oke. Kita coba sekarang akan simpulkan jadi sebuah definisi, apa yang dimaksud dengan bisnis proses dan apa itu bisnis proses management. Jadi, business process. A business process is a collection of interrelated events, activities, and decision points that involves a number of actors and objects, which collectively lead to an outcome that is of value to at least one customer. Kemudian, sedangkan business process management berarti kan proses memanage bisnis proses tadi. Apa berarti yang dimaksud? It's a body of methods, techniques, and tools to identify, discover, analyze, redesign, execute, and monitor business process in order to optimize their performance. Jadi kenapa dari bisnis proses yang ada tadi, serangkaian aktivitas, ada event, decision point, kenapa kita harus memanage itu semua?
harapannya adalah agar kita bisa meningkatkan kinerjanya, gitu ya, kinerja dari sistem yang ada. Nah, kinerjanya tadi bisa berupa apa? Meningkatkan kinerjanya bisa berupa apa? Bisa berupa reducing cost, ya, mengurangi biaya. Contohnya tadi kalau tidak perlu mempekerjakan karyawan sebanyak itu di bagian cashier, itu kan berarti reducing cost, gitu ya, bisa efisien. Ada reducing execution times and reducing error rates, gitu ya, mengurangi tingkat kesalahan. Contohnya tadi waktu pemesanan, kalau dengan menggunakan sistem terintegrasi itu bisa mengurangi tingkat kesalahan pula, gitu ya. Also, gaining competitive advantage through innovation. Nah, jadi kalau kita coba lihat lagi di sini bahwa sebuah bisnis itu mereka they implement and use business process. Jadi semua bisnis itu mereka mengimplementasikan dan menggunakan bisnis proses. Apapun bisnis proses yang mereka miliki itu pasti ada. Karena sampai dengan barang atau jasa itu, produk atau jasa itu diterima di tangan konsumen, itu pasti ada serangkaian kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi bisnis implement and use business process. Sedangkan ya bisnis proses ini di-manage gitu ya, dikelola dengan konsep yang kita sebut di sini dengan business process management. Jadi seperti itu kita melihat secara keseluruhan gitu ya. Ya, pokok pembahasan terakhir kita akan bahas terkait dengan life cycle, ya, siklus dari sebuah bisnis proses itu seperti apa. Kalau kita lihat di sini, life cycle-nya kita dimulai dari proses identifikasi. Ya, jadi di proses identifikasi ini kita mengidentifikasi terlebih dahulu proses yang ada di sebuah perusahaan itu seperti apa. Proses relevant to the problem being addressed are identified, delimited, and interrelated. Gitu ya. Jadi misalkan kalau kita lihat di sebuah restoran tadi, berarti proses-proses apa saja? Oh, ada proses penerimaan bahan baku misalkan, ada proses pemesanan dan lain-lain. Kemudian ada proses discovery. The current state of each the relevant process is documented typically in the form of one or several as-is process model. Jadi kita lihat, oke, proses pemesanan, gitu ya. Proses pemesanannya itu apa saja yang dilakukan, apa saja yang terjadi, siapa aktor yang terlibat, itu kita coba modelkan. Yang kita sebut di sini ada as-is proses model. Kita bisa gambarkan dalam as-is proses model untuk menggambarkan proses yang ada saat ini. Itu disebut dengan as-is proses model. Kemudian berikutnya ada proses analisis. Kemudian kita analisis, gitu ya. Kita analisis apa saja kelemahannya, misalkan apakah waktunya terlalu lama misalnya, ada potensi terjadinya kesalahan dalam proses yang ada, gitu ya, kita bisa lakukan analisis. Kemudian selanjutnya kita bisa lakukan proses redesign, also called improvement. Nah, dari kelemahan tadi apa saja yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita perbaiki, gitu ya. Outputnya adalah to be proses model. Ya. Proses selanjutnya baru kita implementasikan. Oke, berarti apa yang sudah kita rancang, kita desain tadi, kita implementasikan, dan selanjutnya dimonitor. Dimonitor untuk kita collect lagi datanya. Misalkan kita concern-nya tadi adalah time, waktu, gitu ya, waktu yang terlalu lama. Dengan proses yang baru, apakah kemudian waktunya bisa lebih cepat misalkan. Nah, itu kita melakukan proses monitoring. Kemudian dari proses monitoring tersebut, maka kita bisa lihat apakah proses tersebut berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, gitu ya. Dan siklus ini terus berulang seperti itu, ya, sebagai bagian dari continuous improvement, ya, perbaikan berkelanjutan, gitu ya, di dalam sebuah sistem terintegrasi. Nah, jadi ini adalah BPM life cycle atau siklus hidup dari business process management yang ada pada suatu perusahaan. Ya, jadi cukup demikian adalah materi yang saya sampaikan untuk perkuliahan kita di siang hari ini. Ya, semoga perkuliahan yang sudah kita ikuti ini dapat diterima oleh kalian. Materi yang saya sampaikan cukup jelas dan dapat dipahami. Jika terdapat pertanyaan, kita dapat diskusikan setelah perkuliahan ini. Saya akhiri sampai di sini terlebih dahulu. Kita akan bertemu kembali pada perkuliahan selanjutnya sesuai dengan pokok bahasan yang terdapat pada rencana pembelajaran semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang saya ampu. Semoga proses pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya berikan, khususnya pada mata kuliah Manajemen Proses Bisnis pada program studi sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai serta tim panitia sertifikasi dosen SMART
tahun 2023, serta kepada segenap sivitas akademika Universitas Brawijaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perkenankan saya memohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.